Shalom, selamat siang anak-anak. Shalom Bu, Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Nah, muka-muka habis makan siang ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita hari ini, geografi, Ibu absen dulu ya. Oke, sebentar. Kita dokumentasi, udah siap semua? 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita bertemu lagi di mata pelajaran kita geografi ya. Nah sebelum kita mulai, Ibu mau minta tolong Mela pimpin kita dalam doa. Ya, halo Bu, suara saya terdengar? Ya, baik Ibu dan Dengar, Mela. teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada siang hari ini kepada kami. Sebentar kami akan memulai kelas geografi bersama Ibu Weni. Engkau berkati ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mela. Oke, sekarang share screen Ibu sudah terlihat? Sudah Sudah. Bu. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang baru ya. Sebenarnya masih sama dengan materi minggu lalu, cuman kali ini ada poin-poin baru yang akan kita pelajari. Jadi, di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai struktur keuangan dan perkembangan desa. Oke, bentar ya. Nah, sebelum itu, seperti biasa, ada aturan atau rules yang perlu kita perhatikan bersama ya. Yang pertama, bagi yang tidak terkendala jaringan, tolong Ibu minta tolong untuk open kameranya ya. Nah, kalau misalnya terkendala boleh sampaikan. Kemudian yang kedua, unmute saat dibutuhkan. Jadi kalau Ibu bertanya dan kalian harus menjawab dan ataupun kalian ingin bertanya, silakan unmute. Dan yang terakhir, raise hand ya kalau misalnya ada pertanyaan atau kendala ataupun mau izin. Oke. Nah, ini ada agenda untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu sinkronus 20 menit dan asinkronus 40 menit. Jadi di sesi sinkronus sekarang ini, kita akan review materi minggu lalu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita yang baru, dan juga menjelaskan tugas yang perlu kita kerjakan gitu ya. Dan di sesi asinkronus, nanti kalian akan mengerjakan mind mapping. Oke. Nah, ada goals yang perlu kita capai bersama nih hari ini. Goals atau tujuan yang pertama yaitu Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi struktur keuangan serta perkembangan desa. Kemudian goals yang kedua, mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Dan goals atau tujuan yang ketiga yaitu mampu membuat mind mapping tentang struktur keuangan serta perkembangan desa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tentang agenda atau aturan atau goals kita? Ada? Aman ya? Sip. Nah, Ibu kemarin sempat baca satu kutipan atau sebuah kalimat dari Bung Hatta. Tahu ya Bung Hatta ya, wakil presiden pertama kita. Beliau mengatakan, Indonesia tidak akan besar karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ada yang tahu nggak arti dari kata-kata Bapak Hatta ini? Ada? Ada yang mau coba? Coba. Tian, coba Tian. Bagaimana Ibu? Suaranya agak putus-putus. Oh. Apa yang Tian dapatkan dari kata-kata Bapak Hatta? Oh ya Bu, ya kalau yang saya dapatkan dari kata Bung Hatta ini sih Bu, mungkin desa itu tidak selalu identik dengan ketertinggalan gitu ya Bu. Tapi mungkin dari kata-kata Bung Hatta ini ingin menunjukkan kalau ya desa itu juga punya pengaruh yang besar gitu Bu. Karena di desa pun itu punya sumber daya yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat gitu Bu. Jadi kalau ngomongin desa itu ya tidak selalu tentang hal yang kuno, tertinggal karena zaman modern dan sebagainya gitu Bu. Oke, terima kasih Tian untuk jawabannya. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Christian.
seringkali kita membayangkan desa itu tertinggal, kuno mungkin, atau pedalaman dan sebagainya. Tapi walaupun mungkin kita menganggap desa seperti itu, sebenarnya kita banyak belajar dari desa. Maksudnya kita bisa mendapat banyak hal dari desa, karena desa nggak selalu diidentikan tentang ketertinggalan gitu ya. Dalam artian Bung Hatta ingin memberitahu kita, lilin-lilin di desa itu sebenarnya membantu kita gitu loh. Dalam artian, contoh, kalau di kota besar, kita dapat barang kebanyakan dari desa kan, entah kelapa sawit, gitu kan, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada review untuk pertemuan minggu lalu nih. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ada yang bisa mau jawab? Ada? Boleh lihat catatan ya. Coba, Elsa. Ya Bu, suara saya kedengaran Bu. Ya, kedengaran. Mengenai pengertian desa ya Bu. Nah, saya coba baca Ya. ya Bu. Desa itu didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perakasan masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, benar ya yang disampaikan oleh Elsa. Kita telah belajar di minggu lalu, desa itu diwujudkan dalam ada batas-batasnya gitu. Maksudnya kita tahu bahwa setiap daerah punya batas-batas daerah. Tapi yang membedakan desa dengan kota, desa itu ada sifat tradisional atau keadatannya gitu ya, ada adatnya. Misalnya kita bisa tahu suatu desa tuh punya ciri khas tertentu. Contohnya desa A gitu kan. Oh, ciri khas dari desa A itu kebanyakan nelayan gitu kan, ada satu budaya tertentu yang kita langsung tahu desa ini gitu ya, atau misalnya ada desa yang dia memproduksi kerajinan tertentu dari budayanya, jadi kita bisa tahu oh ini desa apa, jadi mereka tuh punya ciri khas budaya gitu. Nah, ini ya, oke. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri desa yang kita ketahui di minggu lalu, ada yang ingat? Mungkin Ibu kasih clue. Dari segi lahan, beda desa dengan kota apa? Ada yang tahu coba? Saya mau Mela coba mungkin? Bu. Iya, Iya. apa Mela? Kalau dari segi lahan itu, kalau desanya itu lahannya itu masih sangat luas ya Bu. Sedangkan kalau di perkotaan lahannya itu sudah sempit karena banyak bangunan yang dibangun di sana, terus juga banyak pembangunan yang dilakukan. Kalau misalnya di desa itu juga rumah-rumahnya itu masih jarang gitu Bu. Sedangkan kalau di perkotaan itu perumahan sudah padat dan hampir sempit gitu Bu. Oke, terima kasih Mela. Benar ya yang disampaikan oleh Mela, desa dengan kota, ciri khasnya itu lahannya. Kalau di kota kan banyak orang datang ke kota, gitu kan, akhirnya banyak rumah, banyak pembangunan dan sebagainya, jadi lahannya sempit. Kalau desa masih luas gitu ya, bahkan kebanyakan lahannya digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan. Oke, kalau dari segi kekerabatan penduduknya, ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Karel coba. Halo, Karel? Tahu nggak? Ayo. Halo Bu, Halo, bisa ya. diulangi Bu pertanyaannya Bu? Oke. Bedanya desa dengan kota dari segi kekerabatan penduduknya. Oke Bu, kalau di desa itu pola masyarakat atau kehidupannya itu bisa dibilang masih akrab Bu, masih mengenal satu sama lain baik ya antar tetangga mungkin ataupun ya saling mengenal lah gitu. Nah kemudian kalau yang di kota itu masyarakatnya bisa dibilang udah cukup individualis gitu ya Bu ya, udah lebih memikirkan diri sendiri, mereka bekerja ya untuk dirinya sendiri sih Bu gitu. Jadi bisa dibilang itu sih perbedaannya Bu. Oke, terima kasih Karel. Jadi Karel benar ya, desa dengan kota itu selain lahan, ciri khasnya itu kehidupan sosial penduduknya. Kenapa kota kebanyakan orangnya individual? Karena pekerjaannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, ya kan?
Kalau di desa misalnya contohnya Mela dari Batak. Berarti kebanyakan orang-orang di desa Mela ya Batak, ya kan? Bener nggak? Nah, selain itu, eh, ciri khas kenapa desa jadi apa ya penduduknya akrab itu juga karena kebanyakan pekerjaan mereka biasanya sama gitu ya, misalnya petani atau nelayan gitu biasanya sama. Jadi cenderung banyak komunikasi gitu. Oke, kita lanjut ke, nah kita bahas struktur keuangan desa nih. Oke, dari 3 gambar ini bisa nggak kalian menjelaskan ke Ibu apa perbedaannya? Ada yang tahu? Beda sih gambarnya, beda ya. Tapi ada yang tahu perbedaannya? Coba ceplos aja, maksudnya coba apa beberapa kata misalnya, oh bedanya dari bentuk rumahnya Bu, atau bedanya dari jalannya Bu. Coba ada? Bentuk Kepadatannya, jalannya, Bu. Bu. Pola keruangannya. Oke. Tadi yang ngomong kepadatan Karel ya? Tian, siapa? Karel ya? Oh, tadi Tian, Tian. Bu. Oh ya, oke Tian. Tadi Karel jawab apa? Saya pola keruangan atau tata letak. Oh, tata letak. Kalau Mela tadi jawab apa Mela? Bentuk jalannya, Bu. Oke, Mela melihat dari jalannya. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pola pemukiman di desa. Ada 4 pola yang biasanya kita kenal. Yang pertama itu pola permukiman menyebar. Nih, menyebar ya. Jadi rumah-rumahnya tuh enggak teratur dan menyebar. Biasanya ini ada di dataran tinggi atau di pegunungan. Kan nggak bisa tuh kita sama ratakan setiap lahan. Ya benar nggak? Dalam artian hal ini tuh mereka memperkirakan adanya longsor atau pohon tumbang dan sebagainya. Jadi rumah-rumahnya tuh dibangun dengan tidak teratur. Yang penting dari segi keamanannya aman gitu ya. Kemudian pola pemukiman memanjang. Nah, ini tadi yang Mela sampaikan nih, dari jalannya Bu, dari pola jalannya, benar ya. Jadi desa pola permukiman memanjang ini mengikuti jalan. Jadi jalan kan panjang, jadi dia memanjang mengikuti jalan. Biasanya desa-desa yang seperti ini tuh apa ya? Rumah-rumahnya itu memang di pinggir jalan gitu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya yang ketiga itu pola permukiman berkumpul. Nah, ini tadi siapa yang bilang tentang kepadatan gitu ya. Jadi karena dia pola permukimannya berkumpul, jadinya padat gitu ya. Maksudnya rumahnya deket, rumahnya kadang nggak beraturan, tapi memang padat gitu. Nah, yang keempat, pola permukiman melingkar. Nih, melingkar ya, jalannya tetap ada, cuman dia bentuknya melingkar dan biasanya sawah-sawahnya itu atau apa perkebunan biasanya di belakang lingkaran itu atau di belakang-belakang rumah gitu. Nah, kita masuk ke struktur keruangan berikutnya. Jadi di sini ada 2 jenis gitu ya. Yang di kiri ini, yang di sini itu berdasarkan lokasi. Kemudian yang di sini berdasarkan mata pencarian di desa itu gitu. Nah, kalau yang berdasarkan lokasi, kita kenal ada desa pedalaman gitu ya. Desa pedalaman di sini tuh apa ya? Memang benar-benar di dalam, maksudnya dalam artian dekat dengan hutan atau kurang dapat terekspos gitu ya. Biasanya kayak contoh suku Baduy Dalam gitu ya, atau di Kalimantan masih banyak desa yang seperti ini gitu. Kemudian struktur desa yang kedua itu desa pegunungan. Nah, ini biasanya pola pemukimannya tadi yang Ibu bahas, berpencar-pencar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dataran tinggi. Nah, bedanya pegunungan dan dataran tinggi, ya pegunungan lebih tinggi dari dataran tinggi gitu ya. Nah, ini juga pola desanya, pemukimannya sama kayak gitu, memencar-mencar. Kemudian yang keempat itu dataran rendah. Nah, ini dataran rendah dapat kita temukan di Pulau Jawa. Banyak gitu ya, sepanjang kalau misalnya kalian pernah bepergian, naik mobil, itu ya kebanyakan dataran rendah gitu kan. Dan biasanya tuh didominasi persawahan, perkebunan gitu. Kemudian yang kelima itu desa pesisir. Semua tahu dong pesisir itu apa? Pantai ya, maksudnya pinggir laut. Berarti dominasinya itu
kebanyakan pekerjaan di sana nelayan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua. Ini berdasarkan pekerjaan atau okupasi dari penduduknya. Yang pertama itu desa pesisir. Berarti pekerjaannya rata-rata nelayan gitu ya. Karena kalau di pantai agak kurang cocok kalau kita nanam padi atau apa gitu kan. Kemudian yang kedua desa persawahan. Berarti memang kebanyakan sektornya itu persawahan. Contohnya ya padi, beras dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu desa perkebunan. Nah, ada yang tahu nggak bedanya persawahan dan perkebunan? Ada? Coba satu orang. Atau bingung? Saya coba, Bu. Oke, Ya. Mela. Kalau persawahan itu mungkin lebih dominan itu, Bu, ditanami tanaman yang kecil atau tanaman yang muda gitu, seperti padi gitu, Bu, padi, jagung. Tapi kalau misalnya perkebunan itu untuk tanaman-tanaman yang berumur tua, contohnya ya perkebunan kopi, perkebunan teh, dan lain sebagainya, perkebunan sawit gitu, Bu. Oke, terima kasih Mela. Nah, benar yang disampaikan oleh Mela, namun kita pakai bahasa lain, kalau persawahan itu biasanya ditanami, kecil-kecil kayak palawija lah, kita bilangnya palawija gitu ya. Sedangkan desa perkebunan itu, bentuk dari perkebunan sendiri kan sesuatu yang biasanya sejenis, tapi juga ada yang lain jenis gitu, kayak contohnya kopi atau cengkeh. Biasanya kan dalam satu perkebunan ada banyak gitu. Kemudian yang keempat itu desa peternakan. Ini kalau kalian nonton kartun mungkin atau apa kayak Shaun the Sheep itu langsung tahu ya, desa peternakan itu berarti kebanyakan memang beternak atau memelihara hewan ternak kayak sapi, ayam gitu ya. Kemudian yang kelima desa industri kecil atau biasanya industri kecil ini mereka tuh memproduksi karya tangan gitu, karya tangan. Contohnya ibu pernah ke Pekalongan dan Pekalongan itu terkenal dengan jeans. Jadi tuh biasa kalau jeans dari Jakarta kadang ada yang dari Pekalongan gitu. Jadi industri kecilnya itu jeans. Tapi ada juga yang keenam ini desa industri besar gitu ya. Biasanya ini banyak banget di Jawa Timur kayak Kediri gitu kan. Kadang kalau kalian lihat suatu produk gitu kan biasa ada kayak diproduksi di mana. Nah itu biasa di desa tapi untuk industri besar gitu. Nah sejauh ini ada pertanyaan nggak nih buat pola keruangan dan struktur keruangan desa? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Christian. Iya, Bu. Saya mau bertanya dong, Bu, bedanya desa pegunungan sama desa dataran tinggi itu di mana ya, Bu, kira-kira? Oke, nah kalau desa pegunungan itu biasanya penduduknya udah lumayan jarang ya, maksudnya dalam artian paling hanya beberapa kakak gitu. Sedangkan dataran tinggi masih banyak gitu kan. Nah, terus perbedaannya dari pegunungan sama dataran tinggi, pegunungan itu Ibu agak lupa nanti Ibu kasih tahu di grup ya. Pegunungan itu setahu Ibu punya ketinggian berapa ratus meter di atas permukaan laut. Jadi memang lebih tinggi dari dataran tinggi gitu. Menjawab Christian? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak, Ibu lanjut ya. Ada? Oke, Ibu lanjut. Nah, kita sampai kepada penjelasan mengenai tugas. Tapi sebelum Ibu jelasin tentang tugas asinkronus kita, Ibu mau ingatin lagi, jadi ada satu tugas sumatif kita, yaitu membuat suatu makalah, sebuah makalah ya. Jadi tugasnya itu berkelompok, dan kelompoknya nanti akan Ibu share di grup chat kita gitu ya. Nah, tugas membuat makalah ini rubriknya juga akan Ibu share, dan apa yang ditulis di dalam makalah itu. Jadi makalah ini adalah
kalian tuh menjelaskan atau memberikan solusi untuk pembangunan desa. Bisa? Jadi Ibu akan berikan kalian permasalahan gitu kan. Kalian pecahkan di makalah itu. Kalian jelaskan solusinya, analisis juga ya di makalah itu. Nah, itu minggu depan akan kita Ibu akan bantu untuk cicil kita gimana pengerjaan makalahnya. Nah, untuk tugas yang hari ini yang sekarang itu tugas asinkronus 40 menit. Nah, kita membuat mind mapping. Mind mapping ini dibuat berdasarkan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan gitu ya. Makanya tadi Ibu tanya apakah ada yang ingin bertanya gitu. Nah, mind mapping-nya itu kalian buat sekreatif kalian menggunakan media apapun, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF paling lambat 18 Oktober jam 4 sore ya. Jadi walaupun dalam 40 menit belum selesai, kalian masih bisa lanjut untuk mengerjakannya. Nah, jadi di mind mapping ini kalian akan membuat mind map tentang struktur keuangan desa kayak kalau berdasarkan pola permukiman itu gini gitu ya. Kalau berdasarkan pekerjaan tuh gini. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ibu, tugasnya dikumpul di mana, Ibu? Oke, nanti Ibu akan share itu ya, formnya. Jadi kalian upload di form itu. Ya, Google Form. Baik, Bu. Oke, nah terakhir masih ada yang ingin bertanya? Aman ya? Oke, jadi melalui pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kita bisa melihat adanya pola keuangan dan interaksi desa yang kita bahas di dalam bab ini. Terkhususnya tuh kita bisa belajar gitu, kalau desa tuh enggak selalu selamanya tertinggal atau terpelosok gitu kan, tapi sebenarnya ada interaksi antara desa dan kota gitu kan. Jadi Ibu ingat ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita tuh harus memberkati kota atau desa atau tempat dimanapun kita berada gitu ya. Jadi melalui pembelajaran hari ini semoga kalian mendapat ya pemahamannya. Oke, terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk belajar. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Sebelum itu kita tutup dalam doa. Ibu minta tolong Christian tutup dalam doa ya. Ya Ibu. Oke teman-teman dan Ibu Weni, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam pembelajaran kami hari ini, dalam pembelajaran sinkronus kami. Terima kasih Engkau memberkati jaringan kami, device kami, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami pelajari bersama Ibu Weni, agar dapat menjadi pengetahuan baru bagi kami. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.